semuanya. Kami dari kelompok 5. Kami dari kelompok 5 kelas 12 P61 pada kesempatan hari ini akan melakukan penelitian sekaligus wawancara terkait tari joget pingit batuan. Sebelum itu, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya, Ida Ayu Agung Chandra Dewi, nomor absen 14. Saya Niputu Novi Pramadita Putri, absen 30. Saya Felisa Cayaningsih, nomor absen 3. Saya Igus Sebu Sritasari, nomor absen 9. Saya Ikedek Jonga Putra, nomor absen 10. Saya Didi Putra, nomor absen 6. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari ikuti keseruan kita. Check it out! Ya, masuk semua sebelumnya atas waktunya Ibu untuk kami wawancarai di sini dalam tugas kurikuler. Sebelum kita lanjut, mungkin kita bisa kenal dulu nih Ibu supaya lebih akrab. Saya perwakilan kelompok Ida Ayu Agung Chandra Dewi. Ibu bisa panggil saya Dewi Chandra. Oke. Kalau Ibu sendiri, Rita? Oke, Om Swastiastu adik semua. Yang namanya Niwayan Sekaryani, lahir 16 Juli 1964 di Desa Baton. Ya. Kami di sini itu ingin mewawancarai Ibu terkait adanya tari joget pingit batuan. Jadi selama beberapa waktu ke depan kami akan ada beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan ke Ibu. Silakan. Yang pertama Ibu, apa yang menjadi nilai spiritual serta filosofi dari tari joget pingit batuan? Oke, kalau dilihat dari nilai spiritualnya, karena diyakini tari joget pingitan itu adalah tari penolak bala. Jadi gurunya nenek yang sendiri, Niketut Jenik, dan guru juga Niketut Jenik berasal dari Batuan, Imanikwir, itu seorang beliau laki-laki. Jadi itu tari joget pingitan ini penolak bala. Kalau misalnya ada kalau orang yang sakit bisa sebagai pengobatan. Dan waktu Niketut Jenik menari, jadi di desa Tegendungan, di pulau desa Tegendungan, pada waktu Niketut Jenik menari, ada datang seorang masih tetap warga di sana di Tegendungan, beliau ikut menari. Pada waktu dadong Ibu Niketut Jenik menari itu bapak itu mencuri bunganya dari gelongan si joget pingitan. Itu di desa itu diyakini bunga itu dimasukkan ke dalam air karena ada anggota keluarga beliau yang sakit, itu diyakini sebagai pengobatan. Berjoget pingitan itu memang pingit. Penonton atau siapapun boleh menari dengan catatan tidak boleh menyentuh penari. Keunikan perbedaan dari gerak-gerak tari yang lainnya, dari sledep gerakan mata itu memakai sledep capung. Seperti apa nih? Nah, dung nane nonane noneng nan nur nane daran nur non non jadi ini semua jari-jari terbuka. Kalau perempuan kan ini cross dia, ya ibu jarinya cross dia. Kalau ini joget memang asli gerakan laki. Oh, berarti walaupun ini perempuan yang menarikan gerakannya laki-laki. Jadi lebih ke karakter, lebih keras. Di Temis itu memakai cerita calon narang.
ada cerita calon narang. Nah, Niki yang mau dia tanyakan Ya. juga karena dia sedikit bingung Ibu. Di Google atau di internet yang baca dari Joget Pingit ini itu ada lakon calon narangnya, kemudian ada yang mengatakan ada tari Bapang Gede. Ini Nah. yang menjadi latar belakang tariannya atau bagaimana Ibu? Kalau sebelum ini Bapang Gede, Bapang Selisir, Bapang Cenik, kalau dulu si Ibu Cenik semua itu ditarikan sendiri. Seperti kalau sekarang istilah majak dia. Ibu Cenik majak sendiri, dia melakukan semua tarian itu dalam waktu durasinya 2 jam. Satu pementas itu Satu 2 jam. pementasan itu 2 jam. Dari Bapang Gede itu pemapah seperti kalau bahasa sekarang kerennya welcome. Ah, Ada Bapang Gede, Bapang Selisir, Bapang Cenik, Bapang Selisir, ada Condong, ada Legong, baru ke calon narang. oh berarti tari joget pingit ini diselipkan setelah bagian apa itu? Ini semua include itu namanya joget pingitan. Oh, mana saja biasanya tari joget ini dipentaskan? Biasanya di pura sendiri. Hari ini itu kita pergi ke Jepang. Ada yang bisa menarikan tarian joget pingit ini, apakah ada rentang usia tertentu dan kemudian dalam satu kali pementasan itu jumlah penarinya Banyak itu. Yang pokok ibu sendiri sama nih Ketut Maringse, Ketut Maringse iya. itu kan betulan sepupu dan anak-anak yang lainnya lagi 8 orang untuk menarikan sisionya. Jadi karena di cerita calon narang itu ada sisionya juga, matah gede, terus ada larung, ada panung, ada barong, jadi ada rangga yang terakhir itu. Ceritakan bahwasanya para penonton itu boleh ikut menari tetapi tidak boleh Menyentuh secara penari. fisik. Apakah itu ada alasannya tersendiri Bu? Ada, karena itu dari segi nama joget pingit. Pingit itu kan tenget bahasa Bali. Tenget dalam karakter menarikan apa yang sudah ditetapkan, kita nggak boleh langgar. Pingit Pak, jadi penonton yang ikut mau ngibing itu tidak boleh menyentuh penari. Memproses penciptaan baru hanya melanjutkan dari Imadekuir itu. Oh, berarti- Karena Imadekuir itu tidak mau lagi mengajar di desa Tegenungan. Kebetulan Nini Cenik, dia dulu kan orang miskin. Pergi ke sana sebagai pengembala sapi, mendengarlah ada suara gamelan di mana itu. Akhirnya karena dari desa Batuan ke Tegenungan cuman lewat sawah dan sungai, sampai kebetulan ada keluarga di sana, itulah proses dadong di sana menonton. Ketut Cenik sekarang bangun berdiri, akhirnya di Penabo disuruh main gamelan dong nane nane nang neng nang do nane nang dong nane. Nah ini gamelan apa namanya? Bapang Gede. Begitu akhirnya selanjutnya begitu. Jadi diputuskan oleh desa pemuka adat Nini Cenik sebagai guru tari desa. Ya nih Bu, Niki pertanyaan yang terakhir, cuman kita beranjak tadi kan Niki mengenai sejarah, kemudian filosofinya. Ya. Sekarang kita dari sisi olahraganya Ya. Ibu, gerakan-gerakannya yang ada dalam tari joget pingit ini. Uno Bayu. Bayu itu tenaga. Tenaga yang erat hubungannya dengan nafas. Nah, kalau misalnya agam kanan aja, ini kan dari cakra pergelangan tangan Ya. sampai ujung jari, cakra ini kita ambil energi dari alam. Nah, pada waktu ngadem, nafas ini dari perut, ya kalau istilahnya buncit kan perutnya lengkek yang basahnya. Nah, jadi olah nafas ini di dada, di tempat di dada ini kan seperti dapur, seperti memasak. Olah di sini, terus kita sebarkan ke seluruh badan. Kita bernapas normal dari hidung, olah turun lagi. Ini sirkulasi, semua harus dirasakan gerakan itu. Siklusnya kurang, itu dah. Makanya kita menari apapun di dalam profesi kita sebagai manusia ya, semua ada taksu. Tinggal kita harus
jujur dengan diri. Daulah magari. Sekan bani pesajau. Dejem penyingaan mata, tangan aja. Kalau bas cara ibu kan sering menjahitin ini kecak harus kenua hidup pengotot-otot dan kembalian dia. Berarti seperti peregangan dia jatuhnya ibu ya. Iya. Ya, Ibu, selanjutnya pertanyaan yang kedua nih apakah ada data peserta sangat selama 5 tahun ke belakang? Kalau ada bisa disebutkan berapa kuantitas ke pesertanya itu berapa, ada kenaikan kah atau penurunan ke tiap-tiap tahunnya? Misalnya link 2021 lah dia bilang Ika berapa peserta yang les di sini ataupun belajar bareng di sini nih ke Ibu? Ini tarinya ya banyak sekitar 30 kan begitu, karena sekarang covid karena pas itu fasenya covid kita kan sempat off kita off ya sedih Sampai 2022 gitu. Ya sampai 22 terus kita mulai lagi ada kelas dari 2023 ya efektif lagi ya efektif lagi 2023 sampai sekarang itu. Kalau anak-anak yang SD itu kita ada sekitar 15 sekarang. 15. Ya, tapi kalau yang lebih dewasa ada itu sekitar 15 juga. Tuh ninggalin joget pingitnya ini tuh kan pakai grup nih kan ya Bu. Nah berapa gini orangnya Personelnya? Ya. Kalau penarinya saja kemarin kita pentas di PKB itu 10 orang. Operasional sanggar itu Bu seperti kayak misal beli kebutuhan kostum atau memperbaiki alat Tidak bisa menentukan karena tidak rutin kita ada perbaikan. Biasanya perbaiki itu kalau ada yang rusak aja. Seberapa yang rusak itu aja diperbaiki. Dan itu tadi keseruan kita melakukan wawancara dan penelitian terkait tari joget pingit Batuan. Semoga dapat bermanfaat dan sampai Jumpa.